Assalamualaikum lur, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mas Masinis ada cerita horor. Itu kan yang kalian tunggu-tunggu. Jadi cerita horor kali ini itu dari kisah nyata dua orang masinis di tempat yang sama dan emang terkenal cukup angker ya tempat ini ya. Ini ada di Jakarta Utara dan ada di stasiun. Nanti tempatnya itu akan Mas Masinis spill dan teman-teman bisa menilai tempatnya seperti apa, emang horor apa enggak, dan emang beberapa kali kejadian itu di situ banyak sih, nggak cuma dua orang mungkin. Dan Mas Masinis kemarin mau minta tolong buat diceritain, nggak mau, jadi Mas Masinis langsung ceritain sendiri yang dia ceritain di YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe my YouTube channel. Bantu channel Mas Masinis berkembang sehingga Mas Masinis terus kasih konten yang menarik buat teman-teman semua. Gas, cerita horor pertama. Jadi cerita horor kali ini ada di Mes Masinis yang terletak di Stasiun Priuk ya lor ya. Jadi Stasiun Priuk ini terkenal cukup angker karena emang historinya yang begitu lama ya di sana. Dari zaman Belanda sampai sekarang tempat itu masih seperti itu juga. Ceritanya di sini dia itu lagi langsir sore. Langsir sore itu datang sekitar jam setengah 5 sore itu udah di Stasiun Priuk. Jadi di sana kalau datang masinis itu harus briefing langsir. Kalau nggak ada kerjaan atau belum ada kerjaan, jadi kita semua itu ke kamar mes. Mesnya itu ada dua di sana. Jadi ada dua kamar, sebelah kiri dan kanan. Kebetulan dia yang sebelah kanan. Jadi awalnya mereka itu tidur berempat. Jadi sambil menunggu kerjaan. Biasanya kerjaan itu adanya jam 7 malam atau enggak setengah 8. Tergantung kedatangan kereta barang lur kalau langsiran itu. Jadi tempatnya itu kayak gini lur. Ini Mas ini spill ya. Tempatnya kayak gini. Mes pertama ini. Nah, jadi di pojok yang sana itu untuk kejadiannya. Jadi ini ruangan ini jarang banget ditempatin. Mas ini saja mulai ngeri nih di sini sendirian. Nah, jadi itu tempatnya, lur. Menurut teman-teman gimana itu tempatnya? Itu tempat jarang dihuni. Soalnya masinis itu lebih memilih di kamar yang sebelah. Ini ceritanya pas maghrib. Jadi 4 orang kan. Yang mas ini sebutannya namanya MN ya. Mas MN ini tidur yang paling ujung lur. Jadi kan ini lemari ya. 1, 2, 3 yang di video Mas ini paling ujung sana. Dia tidur. Dan teman-temannya 3 orang ini bangun untuk sholat. Jadi maghrib ya. Nah, ketika teman-temannya keluar semua, kan tinggal sendiri nih Mas MN. Nah, dia itu kebangun lor. Kebangun, suasananya gelap karena lampu dimatiin. Kebangun, pas dia kebangun gini seperti biasa. Tapi pas dia noleh ke kasur yang sebelah. Jadi ini kan ada 3 kasur ya. Ke kasur yang tengah, dia noleh. Di kasur yang nomor 2 itu ada cewek, tangannya begini, ngeliatin dia tidur. Mas ini gak bisa bayangkan ya kayak gitu. Soalnya Mas ini kayaknya pingsan kayaknya ya kalau kayak gitu. Jadi dia ngeliat cewek, rambutnya panjang, pakai baju putih, tidur di kasur yang itu, nggak tidur ya. Jadi gini ngeliatin dia yang baru bangun lor.
Itu gila banget sih kalau menurut Mas Masinis. Mas Masinis yang diceritain aja berinding banget, apalagi yang ngalamin kejadian seperti itu. Terus dia kaget, dia nggak bisa berkata apapun selain dia lari lur. Itu dia langsung lari ke bawah, nggak pakai sepatu, dia lari langsung saking takutnya lur. Gara-gara ngelihat sosok cewek yang tiba-tiba kita bangun. Pas kita noleh, ada cewek di kasur begini, pakai baju putih. Nggak bisa bayangin. Monganya Mas Masinis nggak kejadian kayak itu, karena mental Mas Masinis kayaknya belum siap ya kalau langsung ditongolin gitu. Nggak sampai di situ lur ya, ini baru satu Masinis. Dan Masinis yang kedua itu sama tidur di situ. Jadi ceritanya dia tidur berdua, temennya itu di depan. Nah, pada saat tidur dia ngerasa apa ya, kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa itu ketindian ya, tapi dia bisa melek, dia bisa ngelihat, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, di saat dia ketindian, dia ngelihat sosok cewek, mungkin sama ya ceweknya itu. Jadi dia loncat-loncat loh, loncat-loncat dari kasur satu ke kasur yang lain, kasur dia, ngelewatin perutnya, loncat lagi, loncat ke sini kan itu ada 6 kasur ya, loncat-loncat. Nah, dia itu ngomong di sini, "Wih, jangan loncat-loncat lah, ntar kenain gua nih, gua kan lagi tidur." Ceritanya dia ngomong gitu, tapi pas dia dibangunin, itu katanya teriak-teriak lur. Dia itu teriak-teriak, kayak ketakutan gitu teriak-teriaknya, kata si temennya yang tidur juga di situ. Jadi dia lihat sosok yang sama, cewek, baju putih, tapi yang ini dia loncat-loncat. Kalau Mas Masinis pengalaman di situ belum ada ya. Tapi Mas Masinis pengalamannya yang di kamar sebelah. Jadi kamarnya yang ini. Dan ini untuk yang mes kedua, yang kejadiannya Mas Masinis. Nah, jadi kejadiannya itu Mas Masinis tidur di sini nih. Ini ada 6 kamar di sini. Gelap lor. Ada 2 AC. Terus Mas Masinis pindah di sebelah yang sini, sekitar segini kebukaannya. Nah, segini. Nah, kurang lebih begini lor keadaannya. Lorongnya banyak. Dan konon katanya di ruangan yang dikunci ini ada ruangan gamelan lor. Tapi Mas Masinis nggak tahu tepatnya, itu hanya cerita aja dan nggak pernah nengok untuk di ruangan ini. Ini sepi banget tuh, nggak ada orang. Mulai merinding ini ya. Mending turun aja, takut juga. Kita turun aja ya. Nah, Mas Masinis kamarnya di sana. Mas Masinis tidur yang di sebelah sini pas. Itu yang Mas Masinis videoin ya. Ketika Mas Masinis tidur, habis kerja, kebetulan Mas Masinis itu datang langsir malam. Datang langsir malam itu dulu sekitar jam 2 pagi. Langsung kerja. Istirahat itu sekitar jam 4-an lor. Jadi istirahat jam 4, kita ke mes, menunggu untuk kerja lagi sekitar setengah 7. Jadi tidur, celananya Mas Masinis itu seperti ditarik. Dan Mas Masinis kebangun, bener-bener kebangun dan ngelihat bahwasannya itu juru langsir. Dari belakang lor, kelihatan helm sama baju doang. Dia ngelihat, dia ngadepin belakang gini. Tapi terusannya juru langsir. Mas Masinis kan melek ini ya. Masalah itu kan dekat pintu ya. Melek, juru langsir. Kan nggak ada kerjaan ya, baru selesai juga kerja. Itu sekitar setengah 5 pagi. Berarti jam 4, kurang lebih kan tidur 10 menit. Dibangunin, agak kesel. Ngapain sih bangun? Kan udah kerja, orang nggak ada kereta bareng lagi, setengah 7 kan nyampenya. Karena kekesalan itu, Mas Masinis tidur lagi di sana. Nah, ketika tidur, Mas Masinis dinyanyiin lagu loh. Bukan lagu Nina Bobo ya. Ini awalnya suara gamelan yang cuma kedengaran sebelah kanan. Jadi sebelah kiri ini nggak kedengaran apa-apa. Sebelah kanan. Jadi kedengaran
Freng, freng. Mas masinis dengerin aja. Setelah kedengeran, itu langsung ada suara sinden loh di kuping mas masinis. Itu deket banget suaranya dan kencang. Dari sinden. Dia sinden di situ kurang lebih 10 detik mas masinis mau bangun itu nggak bisa. Jadi saking takutnya mas masinis berusaha buat bangun karena kayak ketindian ya. Cus, bangun. Mas masinis lihat itu tetap 4 orang di sana karena kan semua pada tidur ya habis kerja. Setelah itu kan di situ juga ada 6 kamar. Jadi mas masinis pindah yang kasur sebelahnya, berusaha buat tidur lagi karena emang kondisi ngantuk banget ya jam segitu. Baru selesai kerja, mas masinis tidur lagi. Hal sama terjadi loh. Suara gamelan di kuping. Aduh, ini anjir lah saya. Ada gamelan lagi nih. Ada suara pintu lagi, kaget. Di luar hujan deras lur, petir-petir dari pintu kebuka, kaget kena angin nih. Nah, Mas Messi terusin ya. Jadi di situ tidur lagi, suara gamelan lagi diiringi dengan suara nyanyian sinden cewek loh, kenceng banget. Di situ Mas Masinis, aduh, diganggu lagi di dalam pikiran ya. Jadi di situ Mas Masinis takut loh, takut terus berusaha buat bangun. Ini agak susah bangunnya karena mungkin energinya udah habis buat yang pertama ya bang. Jadi dia tetap nyindennya di kuping kanan, kuping kiri enggak loh, kuping kanan, dan itu kenceng banget. Mas Masinis ketakutan banget di situ sampai merinding di situ. Dan akhirnya Mas Masinis kebangun dan nggak mau tidur lagi. Mas Masinis kembali ke tempat tidur yang pertama dan Mas Masinis nggak tidur sampai 6:30. Bahkan ditanyain sama Mas Masinis yang tidur, lah, Di, lo nggak tidur? Enggak bang, nggak bisa tidur. Bilang gitu aja. Takutnya kalau diceritain rame, malah ntar nggak mau tidur di situ lagi kan. Nah, akhirnya Mas Masinis penasaran dengan juru langsirnya. Dan ketika jam 8 pulang, Mas Masinis ke bawah, ke ruang PAP. Nanya ke juru langsir, Bang, ngapain sih bangunin gua? Kan tadi udah kerja jam 4 ya, 4:30, ngapain gua dibangunin? Jawabannya bikin Mas Masinis takut. Dia, nggak ada yang bangunin lo, Di. Kita juga tidur jam segitu, ngapain gua bangunin lo? Orang nggak ada kerjaan, kata dia. Ih, Mas Masinis langsung, aduh, kenapa Di? Nggak apa-apa bang, lu digangguin ya katanya. Ternyata banyak lor yang dilihatin seperti seseorang tapi bukan orang tersebut. Jadi kayak nyamar gitu. Jadi kalau Mas Masinis ulik cerita di situ pasti banyak banget. Tapi nanti Mas Masinis coba ulik ya dikit-dikit ke beda orang. Pasti ada cerita seru di stasiun tersebut. Karena emang vibes-nya horor banget. Kalian bisa lihat sendiri di video tadi. Dan di video Mas Masinis juga akan spill tempatnya di malam hari ketika nggak ada orang. Oke lor, terima kasih yang udah nonton. Itu cerita singkat dari Mas Masinis. Berhubung tempat podcast Mas Masinis di rumah belum siap ya lor ya. Belum ada AC-nya, belum bikin wallpapernya, karena Mas Masinis bikinnya sendiri. Jadi nge-wallpaperin sendiri, jadi belum ada waktunya. Mohon maaf banget, belum siap untuk tempat podcastnya. Nanti moga aja siap dan bisa podcast bareng Masinis ataupun supir bus ataupun tukang ojek untuk cerita horor-horor selanjutnya. Terima kasih semua yang udah nonton. Komen di bawah, serem apa enggak tempatnya. Salam dari Lokomotif.